Selamat berjumpa kembali dalam berbagai topik yang sangat menarik yang muncul dalam berbagai fenomena yang terjadi baik kepada individu maupun di kalangan masyarakat. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan fokus kepada salah satu pokok bahasan yang berkaitan dengan pendidikan karakter, di mana salah satu fokus yang akan kita bahas kurang lebihnya beberapa menit ke depan adalah tentang proses pembentukan karakter itu sendiri. Sebelum kita membahas tentang proses pembentukan karakter itu, kita ada baiknya untuk mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan karakter. Meskipun banyak di antara kita sudah begitu paham tentang karakter, namun mungkin tidak semua dari kita itu memahami tentang apa itu karakter. Mungkin dalam benak kita mudah untuk menerjemahkan apa itu karakter, namun jika diminta untuk menjelaskan dalam rangkaian kalimat, tentu tidak semua dari kita mampu menerjemahkan tentang definisi dari karakter. Oleh karena itu, dalam kesempatan pertama ini kita akan mengupas terlebih dahulu tentang apa itu karakter, di mana karakter itu merupakan akhlak atau mungkin dengan istilah yang lain sering disebut dengan budi pekerti, di mana budi pekerti ini akan membedakan seseorang dengan watak-watak atau budi pekerti dari orang lain. Ingat bahwa manusia meskipun jumlahnya miliaran yang ada di muka bumi ini, tidak ada satupun di antara kita memiliki kembaran yang dalam hal ini adalah karakter. Mungkin kalau mirip mungkin ada, tapi kalau yang sama persis tentu tidak ada. Meskipun mereka ada yang terlahir kembar. Namun di antara mereka yang terlahir kembar pun dalam hal karakter ini bisa jadi mereka akan menemui dan mengalami berbagai pengalaman, berbagai tindakan, sehingga di antara mereka akan memunculkan perbedaan-perbedaan karakter. Oleh karenanya memang manusia merupakan salah satu makhluk yang sangat unik. Jadi khusus untuk manusia memang sudah dikodratkan oleh ilahi bahwa tidak ada satupun manusia yang memiliki karakter sama persis dengan manusia yang lain. Seperti halnya sidik jari, tidak ada satupun manusia ini yang memiliki sidik jari sama persis dengan yang lain. Pun demikian dengan DNA manusia, tidak ada DNA manusia yang sama persis dengan DNA manusia yang lain. Pun demikian dengan karakter, tidak ada satupun manusia ini yang betul-betul memiliki karakter sama persis dengan makhluk-makhluk berwujud manusia yang lain. Oleh karenanya dengan karakter ini sangat penting sekali, terutama dalam hal mereka yang akan memasuki usia-usia kritis, sehingga mereka harus mendapatkan pembelajaran, mendapatkan pengalaman, mendapatkan pembiasaan-pembiasaan untuk serius, untuk fokus dengan hal-hal yang baik sekaligus benar. Oleh karenanya dengan pendidikan karakter ini diharapkan manusia-manusia, terutama anak-anak muda di Indonesia, diharapkan memiliki jiwa, memiliki rasa, memiliki karsa dengan tujuan-tujuan baik. Baik itu tujuan individunya, baik itu untuk menunjang keluarganya, untuk menunjang
lingkungannya, bahkan sampai menunjang kemaslahatan negaranya. Itu tadi tentang pengertian atau definisi dari karakter itu sendiri. Kemudian kita melangkah lagi tentang proses pembentukan karakter. Tentu dari pembahasan di awal tadi muncul pertanyaan, apakah proses pembentukan karakter itu bisa dilakukan dengan instan? Tentu jawabannya adalah hampir tidak bisa dilakukan dengan instan dalam rangka membentuk karakter manusia. Karena memang dalam proses pembentukan karakter itu dibutuhkan beberapa alur, beberapa tahapan, sehingga manusia sejak dia lahir akan memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda dari makhluk-makhluk wujudnya manusia yang lain. Tentu dengan pengalaman-pengalaman, dengan pembelajaran-pembelajaran yang berbeda ini akan memunculkan pribadi-pribadi yang juga berbeda. Bahkan mungkin saudara kembar atau saudara kandung pun tidak ada yang memiliki karakter sama persis. Oleh karenanya dengan pembentukan karakter ini, hal selayaknya kita mungkin yang berperan sebagai orang tua atau sebagai seorang pendidik harus memahami betul bahwa proses pembentukan karakter itu tidak bisa dilakukan dengan cara yang instan. Proses ini membentuk sebuah pribadi sehingga diperlukan rentang waktu yang terus berkelanjutan. Artinya apa? Bahwa proses pembiasaan dari pembelajaran-pembelajaran tentang karakter ini akan membentuk karakter seseorang, apakah dia tergolong berkarakter baik atau berkarakter yang sebaliknya. Oleh karena itu dapat diterjemahkan bahwa proses pembentukan karakter merupakan proses untuk membentuk sifat seseorang untuk menjadi lebih baik. Oleh karenanya dengan tujuan-tujuan yang tentu ingin menciptakan manusia yang lebih baik dalam kehidupannya tentu tidaklah mudah. Oleh karenanya diperlukan peran aktif dari semua pihak, tidak hanya dari keluarga, namun juga kehadiran masyarakat, bahkan negara. Harus dilakukan sebuah konsolidasi misi bahwa ada yang namanya kebijakan untuk membentuk karakter, terutama bagi generasi muda Indonesia. Agar anak-anak kita ini, adik-adik kita ini, agar kita semua suatu ketika akan muncul generasi-generasi emas, sehingga kita akan dapat menyaksikan suatu ketika nanti adik-adik kita, anak-anak kita jauh lebih hebat dari apa yang kita rencanakan sendiri. Dan kita percaya bahwa mereka mampu untuk melakukan itu jika saja kita terus melakukan berbagai pemberian pembelajaran, pembiasaan dengan hal-hal yang bernuansa, bersentuhan dengan kebaikan. Ingat, kita manusia sebagai khalifah di muka bumi ini sudah memiliki tuntunan yang begitu agungnya, yaitu kitab suci dari masing-masing agama dari yang mereka anut. Tidak ada satu agama pun yang menganjurkan kepada umatnya untuk mencetak generasi yang tidak baik. Oleh karena itu, manfaatkan ini momen-momen bahwa kita harus dekat dengan kitab suci yang telah kita anut sesuai dengan agama kita masing-masing. Karena memang yang namanya karakter itu faktor pendukungnya yang salah satunya paling besar adalah tentang religiusitas.
Oleh karenanya dengan religiusitas ini kita memiliki beban pula agar anak-anak kita, adik-adik kita dapat terus memantau dirinya sendiri dengan dibantu oleh mekanisme kontrol dari kita untuk terus melakukan pembiasaan-pembiasaan, perbuatan-perbuatan yang mendorong dia untuk tidak melakukan berbagai kesalahan-kesalahan yang sifatnya melanggar norma-norma, baik itu norma masyarakat, norma negara maupun norma agama. Itu tadi tentang proses pembentukan karakter. Tentu dalam hal ini kita juga ada baiknya jika membahas pula tentang apa sih tahapan yang harus dilakukan untuk membentuk sebuah karakter. Yang pertama, tahapannya adalah tahapan pengenalan, di mana ini biasanya diawali pada saat kita, pada saat adik-adik kita, pada saat anak-anak kita itu masih dalam usia-usia kecil, yaitu di mana proses seorang anak mulai mengenal berbagai karakter dan lingkungan serta keluarganya. Disinilah peran penting keluarga, terutama orang tua, terutama lagi ibu yang paling dekat dengan kita. Tentu kita tidak bisa mengesampingkan peran dari seorang ayah, karena kelengkapan bagian dari keluarga itu tentu tidak bisa dipisahkan dari ayah dan ibu. Oleh karenanya dengan kondisi yang sedemikian ini, peran kita untuk mengenalkan tentang karakter-karakter baik itu di anak-anak kita, di adik-adik kita tentu menjadi sesuatu yang sifatnya wajib. Oleh karenanya dengan budaya, dengan lingkungan yang tentu masyarakat kita ini sangat majemuk. Bukan tidak mungkin dalam lingkungan keluarga kita sudah muncul berbagai karakter yang berbeda-beda, sehingga adik-adik kita, anak-anak kita pun telah memahami tentang pengenalan dari berbagai karakter yang ada. Misalnya saja adik-adik kita yang masih kecil itu mencap atau menjudge seseorang bahwa orang itu galak, orang itu ramah, orang itu pelit, orang itu pemurah dan sebagainya. Artinya bahwa anak-anak dengan usia dini pun sudah bisa untuk mengenali berbagai tipe karakter yang ada di lingkungan mereka, termasuk diantaranya pun mereka dengan keseharian yang ada memperhatikan dari pola pikir, pola tingkah laku dari orang tuanya sendiri. Oleh karenanya bagi kita yang terlanjur menjadi seorang orang tua, haruslah bertekad untuk menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita, dan kita yang sudah terlanjur terlahir menjadi seorang kakak, haruslah menjadi seorang kakak yang terbaik buat adik-adik kita. Kemudian tahapan berikutnya dalam pembentukan karakter setelah proses pengenalan adalah proses pemahaman, di mana seseorang telah melalui proses pengenalan sebagai langkah awal dalam membentuk karakter. Langkah kedua ini merupakan tahapan di mana seseorang telah melewati proses pengenalan, di mana dia telah mengenal berbagai karakter dengan melihat orang lain secara berulang. Artinya apa? Dalam pikiran mereka sudah muncul bahwa sesuatu itu dapat dicerna oleh pikiran mereka, sehingga mereka sudah dapat membedakan mana perilaku-perilaku yang baik, mana perilaku-perilaku yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka.
Di sinilah mulai ada penilaian-penilaian dari generasi-generasi kita bahwa memang dalam sebuah lingkungan itu karakter dari masing-masing individu tentu berbeda-beda. Kemudian tahapan berikutnya adalah setelah ada pengenalan, kemudian ada pemahaman, berikutnya adalah pembiasaan. Di mana dalam sebuah tahapan pembiasaan ini sudah dibutuhkan kesadaran dalam diri sendiri. Karena dalam hal ini mungkin saja apa yang dia dapatkan di dalam rumahnya belum tentu diaplikasikan di tempat lain atau di luar rumahnya. Artinya apa? Sebagai seorang individu yang mulai berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, tentu mereka akan banyak bersosialisasi dengan berbagai tipe manusia. Mulai dari yang galak, mulai dari yang ramah, ada yang pelit, ada yang pemurah, ada yang tinggi hati, ada yang rendah hati, ada yang sombong dan sebagainya. Maka dia dengan pembiasaan-pembiasaan ini, disinilah dimulainya bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Dan dengan interaksi dengan orang lain ini dapat saja mempengaruhi apa yang dia akan perilakukan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sebetulnya sudah ditanamkan di dalam keluarganya. Oleh karenanya ini perlu mendapatkan perhatian kita semua agar menumbuhkan rasa untuk berkelakuan baik itu mestinya tidak hanya mengenal tempat dan waktu saja. Artinya apa? Bahwa perlu disadarkan bahwa untuk berbuat baik itu harus dimanapun, tidak mengenal jam berapapun. Namun yang namanya manusia karena faktor interaksi sosial tadi, kadangkala antara yang dia perlihatkan di rumah, diperlihatkan di sekolah, diperlihatkan di kalangan perguruan tinggi, nanti jika dia keluar dari sekolah, keluar dari kampus, mungkin saja apa yang dia pertunjukkan dalam ejawantah dari karakternya itu akan berbeda dengan apa-apa yang diharapkan oleh kita sebagai seorang pendidik. Baik itu seorang orang tua, baik itu seorang guru, baik itu seorang dosen, atau bahkan mungkin seorang pimpinan perusahaan. Oleh karenanya dalam hal pembiasaan ini perlu mendapatkan kajian-kajian khusus agar anak-anak kita, adik-adik kita, bahkan rekan-rekan kita untuk terus memelihara budaya baik ini tidak mengenal tempat dan waktu. Kadangkala kita merasa tidak seperti yang kita harapkan, misalnya di saat-saat pengajian, di saat-saat ada acara-acara keagamaan, mungkin akan berlaku alim sekali. Namun di lain tempat dia melakukan hal-hal yang justru tidak mencerminkan budaya-budaya seperti ajaran-ajaran agama yang telah dianutnya. Oleh karenanya dengan pembiasaan-pembiasaan ini peran dari masyarakat, peran dari negara sangatlah penting untuk membuat situasi dan kondisi menjadi kondusif agar masyarakat, agar individu-individu itu tergiring dan terkontrol untuk terus melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik. Kemudian setelah ada pembiasaan, yang keempat prosesnya dari pendidikan dan pembentukan karakter ini adalah pembudayaan. Nah, setelah dibiasakan, maka nanti akan muncul pembudayaan di mana di sini memerlukan peran serta masyarakat yang begitu masif,
bukan hanya keluarga. Bahkan pada tahapan ini bisa saja masyarakat memberikan sanksi sosial pada seseorang yang dinilainya melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran norma, baik itu norma kekeluargaan, norma sosial, norma agama, bahkan norma-norma dalam bernegara. Oleh karenanya di sini pun pemerintah negara sudah hadir untuk turut serta aktif dalam membentuk karakter bangsa. Dengan begitu, maka negara punya kekuatan untuk mengontrol masyarakatnya untuk tidak berbuat dalam hal melanggar berbagai karakter baik. Walaupun di sana sini masih ada beberapa pelanggaran-pelanggaran norma mulai dari yang kecil sampai yang besar. Namun kita tidak boleh menyerah, negara tidak boleh kalah dengan pihak-pihak yang menginginkan pembentukan karakter generasi muda kita untuk tidak sesuai dengan keinginan bangsa dan keluarga kita. Kemudian yang terakhir adalah tentang internalisasi untuk menjadi karakter. Ini adalah tahapan terakhir dari proses pembentukan karakter. Dalam hal ini sudah muncul dari dalam diri masing-masing individu sehingga sudah menyatu dengan kesadaran diri, di mana dengan berkarakter ini tentu berkarakter dengan baik kita telah mampu untuk menempatkan diri kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua kita, oleh masyarakat kita, dan tentu oleh kita sebagai manusia. Kita diharapkan akan terus melakukan perbaikan-perbaikan yang tidak ada hentinya dalam rangka membentuk karakter baik. Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan manfaat bagi kita semua sehingga kita akan menjadi sebuah generasi yang mampu untuk menjadi kebanggaan tidak hanya bagi kita sebagai seorang pribadi, namun juga orang tua kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara kita. Demikian penjelasan dari kami, mudah-mudahan membawa sesuatu perubahan untuk menuju kehidupan generasi yang jauh lebih baik di masa yang akan datang. Sekian dari kami, terima kasih. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda, like, komen, kemudian Anda share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.